Kami merendahkan diri kami sekali lagi ya Tuhan, ketika kami berhadapan dengan firman-Mu. Kami begitu terbuka, bahkan kami tidak bisa menyembunyikan hidup kami yang sesungguhnya. Firman-Mu bisa menegur sampai ke sumsum kami, dan bagaikan pedang bermata dua yang mengingatkan kami, menegur kami, bahkan juga mengubah hidup kami. Karena itu ini kesempatan yang paling indah yang kami tunggukan. Biarlah Tuhan boleh berbicara bebas kepada kami. Dan firman Tuhan yang akan kami ketengahkan. Tuhan, pakai hamba-Mu, pakai kami semua yang duduk mendengar, urapi kami satu persatu, sehingga hanya isi hati Tuhan, pikiran Tuhan, dan maksud-maksud Tuhan yang kami dapatkan. Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman ini dari awal hingga selesainya, dalam nama Yesus yang punya firman kami berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur karena kita boleh kembali di minggu kedua daripada bulan Februari. Saudara, tema kita masih tema bulanannya adalah My Church, My Family. Ini seri kedua. Seri keduanya berbicara tentang ini, nilai-nilai dalam keluarga yang mutlak ada di dalam gereja. Ya. Mari kita baca dulu satu bagian dari firman Tuhan yang sudah kita baca minggu lalu, karena masih bagian ini yang mendasarinya. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Saya ajak jemaat Tuhan membaca dengan bersama-sama dengan saya dengan bersuara. Demikian firman Tuhan. 2-3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, saudara, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa artinya gerejaku, keluargaku. Kemarin kita udah belajar bisa diartikan secara harafiah, bisa juga diartikan secara metafora. Kalau secara harafiah, ketika seseorang berkata gerejaku adalah rumahku, itu artinya seseorang menganggap gereja sebagai rumahnya dalam artian secara fisik, saudara. Mungkin di gereja dia sering habiskan waktu banyak di gereja, ya kan? Mungkin di gereja dia banyak beraktivitas, bahkan dia sering tidur menginap di gereja. Nah, itu artinya gerejaku adalah rumahku dalam arti harafiah. Tapi juga bisa dimengerti gerejaku adalah rumahku secara metafora. Artinya gereja adalah tempat di mana kita merasa gitu ya, bahwa itu adalah rumah spiritual kita. Betul, memang kita nggak hadir di situ, mungkin kita tidak ada secara fisik, tapi kita tahu ke gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang percaya, dan kita rasa itu adalah komunitas kita, di mana kita bisa merasa itu adalah rumah spiritual kita. Tempat di mana kita merasa dekat dengan Tuhan, dekat dengan sesama kita, dekat dengan orang lain, dan di situ kita merasa bertumbuh, ya, karena di sana ada berita firman Tuhan yang terus memberkati kita. Bukan secara fisik, tetapi yang dimaksudkan ada komunitas di dalamnya. Nah, itu yang beda secara metafora. Nah, kemudian kita juga sudah lihat kemarin secara teologis, gitu ya. Bagaimana arti gereja secara teologis? Kemarin kita sudah lihat bahwa gereja bukan hanya sekumpulan individu beribadah bersama, tetapi juga keluarga iman. Jadi kita tidak hanya di sini karena ibadah, karena kepentingan ibadah kita ada di sini. Bukan hanya itu, saudara. Tapi karena kita juga ada keluarga secara saudara seiman, gitu ya. Kemudian gereja juga adalah tempat komunitas di mana seseorang merasa diterima, dicintai, didukung, seperti yang dilakukan di dalam keluarga. Sama ya. Nah, kemudian yang lain, bahwa gereja juga sering disebut kerajaan di dalam Alkitab, kingdom, gitu ya. Gereja juga disebut keluarga Allah, ya.
Ya artinya God family gitu ya. Kita ini God family gitu ya. Kemudian juga disebut rumah rohani Allah. Kita ada di rumah rohaninya Tuhan gitu ya. Dan yang menarik, kita juga disebut sebagai tiang penopang kebenaran. Kalau kebenaran itu sudah diberikan ke dunia ini, maka kebenaran itu mestinya adanya di gereja, di tengah-tengah orang percaya gitu ya. Dan yang terakhir secara teologis kita sudah lihat bahwa gereja juga disebut sebagai tubuh Kristus, body gitu ya, body ya. Nah, Saudara, hari ini kita mau melihat sesuatu yang lebih dari yang berbeda dengan minggu lalu. Hari ini kita lihat adalah nilai-nilai keluarga yang mutlak ada ya di dalam gereja supaya gereja memiliki suasana keluarga. Nah, bentuk pertanyaan ya, apa saja nilai-nilai dalam keluarga? Kan kita nih punya keluarga nih, keluarga kecil kita kan. Di dalam keluarga kecil kita itu ada banyak nilai-nilai kehidupan kan. Nah, apa saja nilai-nilai kehidupan di dalam keluarga yang mutlak ada di dalam gereja supaya gereja bisa bernuansa keluarga. Ya kan? Saya khawatir Saudara, di keluarga kita merasa keluarga, tapi di gereja kita nggak merasa keluarga. Itu yang kita mau ubah Saudara. Karena firman Tuhan jelas, di keluarga engkau merasa keluarga, kalau bisa di gereja juga engkau harus merasa keluarga. Ini yang diajarkan oleh Alkitab, Saudara. Jadi banyak orang bisa merasa keluarga kalau di rumahnya, tapi ketika di gereja dia jadi orang asing. Dia jadi seperti seorang pendatang. Nah, itu kita nggak mau. Ya, Tuhan juga tidak mau. Tuhan ingin mengubah engkau yang engkau merasa pendatang menjadi seorang anggota keluarga Tuhan. Engkau yang merasa asing tidak lagi merasa asing. Karena engkau punya keluarga kedua, keluarga saudara seiman kita. Kan begitu ya? Nah, untuk bisa bersuasana keluarga, maka gereja harus memiliki nilai-nilai yang hidup di dalam keluarga kita. Nah, mungkin saudara berpikir, sebenarnya yang mana duluan ya? Apakah nilai yang di dalam gereja atau nilai yang dalam keluarga? Sebenarnya banyak orang bolak-balik itu sebenarnya sama saja. Sebenarnya keluarga juga perlu mengadopsi nilai-nilai dari gereja supaya keluarga kita bernuansa gereja. Nah, ya. Gereja bisa bernuansa keluarga kalau dia mengadopsi nilai-nilai dari keluarga. Nah, keluarga juga bisa bernuansa gereja kalau dia menganut nilai-nilai yang ada di gereja. Itu maksudnya. Nah, saudara, ada 8 nilai-nilai keluarga yang mutlak ada dan harus ada di dalam gereja supaya gereja bisa bernuansa atau memiliki nuansa seperti keluarga. Saudara, yang pertama itu adalah cinta kasih. Saya rasa kita semua tahu yang namanya cinta kasih. Saudara, kalau kita bicara tentang cinta kasih, itu gabungan dari 4 hal. Cinta kasih itu bicara tentang rasa sayang, saudara. Cinta kasih juga berbicara tentang rasa hormat kita kepada seseorang. Cinta kasih juga berbicara tentang rasa tanggung jawab kita terhadap keluarga itu. Dan cinta kasih juga berbicara tentang ingin berkorban. Saudara, kalau kita bicara tentang cinta kasih di dalam keluarga, papa mama kita, mereka begitu sayang sama kita. Ya, mereka menghargai kita, mereka bertanggung jawab atas keluarga kita, dan mereka ingin berkorban. Mau korban apapun, yang penting anak-anaknya sehat, yang penting anak-anaknya sukses. Mau korban apapun mereka siap. Dan pengorbanan mereka itu juga bagian dari cinta kasih. Jadi kalau kita bicara cinta kasih itu maknanya begitu. Nah, yang namanya keluarga, yang namanya rumah, pasti ada yang namanya cinta kasih, kecuali rumah itu rumah yang broken home. Kecuali keluarga itu keluarga yang hancur-hancuran. Keluarga yang berantakan gitu ya. Sudah pernah lihat keluarga yang broken home? Waduh, ya kita pernah lihat gitu ya. Susah gitu ya. Yang ada itu, yang muncul dari mulut mereka itu kebun binatang semua gitu. Nah, nama-nama di kebun binatang gitu ya. Keluar saudara ya. Apa saja mereka ucapkan ya. Langsung ngecapin suaminya apa, istrinya apa, anak-anaknya apa. Jadi mereka besar dengan kata-kata yang tidak jadi berkat gitu saudara. Nah, tidak ada cinta
kasih kalau broken home gitu ya. Tapi yang kita bicara adalah keluarga yang normal, keluarga yang ideal. Mestinya punya cinta kasih. Ya, dalam keluarga ayah ibu kita mencintai kita, bukan? Dalam keluarga mereka sangat menyayangi kita, mengasihi kita dari sejak kita dilahirkan sampai hari ini, Saudara. Bapak mama kita begitu peduli sama kita karena mereka sangat cinta kasih sama kita. Mereka bukan hanya sekedar mencintai, bahkan dikatakan mereka menghargai anak-anaknya, bertanggung jawab atas kita, dan juga ingin berkorban terhadap kita atau bagi kita. Jadi di rumahlah pertama kali kita mengerti yang namanya cinta kasih. Amin, saudara. Amin. Setiap kita yang pernah jadi anak, saya rasa kita semua pernah jadi anak. Atau ada yang tidak pernah jadi anak, dia lompat langsung dewasa gitu, ada? Nggak ada kan? Kita semua pernah jadi anak. Di rumahlah kita pernah pertama kali ketemu yang namanya cinta kasih dari orang tua kita. Nah, saudara, yang namanya cinta kasih ini, kenapa dia bisa loncat? Dia jalan sendiri tadi ya. Sorry ya, dia masih di situ ya, saudara ya. Saya kaget lihatnya kok ada orang ya. Ya, yang namanya cinta kasih, saudara, ini ada satu nilai yang sebenarnya tidak hanya hidup dalam keluarga. Kalau kita belajar Alkitab, saudara, cinta kasih juga mestinya nilai yang sama ada di gereja. Ya, bukan berarti di gereja tidak ada cinta kasih kalau kita bilang gereja harus hidup dalam cinta kasih. Tidak. Dari sejak dulu kali Tuhan sudah bicara bahwa salah satu nilai yang harus ada di gereja itu adalah cinta kasih. Kita mesti hidup di dalam cinta kasih. Saya mau baca Injil Yohanes 13 ayat 34 ya. Saya nggak catat di sana. Tuhan Yesus sudah lama memerintahkan agar gerejanya memiliki cinta kasih. Saya baca. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi gereja sebetulnya sudah punya nilai ini dari dulu. Bukan hanya keluarga. Betul, keluarga lebih dulu dari gereja. Sudah percaya? Sejak Adam dan Hawa hidup di Taman Eden, lembaga terkecil yang paling tua di dunia ini sudah lahir, yang namanya keluarga. Gereja baru lahir di zaman perjanjian baru setelah Tuhan Yesus naik ke surga, saudara. Berarti duluan mana? Duluan keluarga ya, baru nanti gereja gitu ya. Oke, secara kelahiran lembaga dua lembaga ini betul memang berbeda. Tetapi saya mau kasih tahu prinsipnya, nilai-nilainya itu sudah diajarkan dari sejak dulu kala. Jadi ayat ini bukan sekedar himbauan, tapi ayat ini perintah. Maka Tuhan bilang perintah baru, ya, di mana kamu harus saling mengasihi. Dan itu adalah sifat dari satu gereja yang bernuansa keluarga. Kalau engkau punya gereja ingin bernuansa keluarga, maka harus ada yang namanya cinta kasih. Ya, kita nggak boleh mengabaikan nilai ini, saudara. Nilai cinta kasih ini yang kita hidupi dari keluarga kecil kita. Ayo kita bawa lagi dong, satu langkah lagi, bawa ke gereja kita. Supaya di gereja kita juga hidup di dalam nilai yang sama. Kalau di keluarga kita bisa hidup dalam cinta kasih, di gereja kita nggak bisa hidup dalam cinta kasih, kita munafik, saudara. Kita bukan orang yang jujur dalam nilai itu. Kalau engkau betul hidup dalam cinta kasih dalam keluargamu, maka di dalam keluarga gereja kita, keluarga iman kita juga perlu cinta kasih. Karena ada yang menarik, saudara. Kalau di keluarga kita tidak ada cinta kasih, kalau di dalam gereja tidak ada cinta kasih, maka akibatnya fatal. Yang pertama yang bisa terjadi adalah orang bisa merasa kesepian, terisolasi. Orang kalau rasa tidak dicintai, merasa tidak dikasihi, saudara, dia rasa terisolasi. Walaupun saat itu orang banyak di sekitar dia merasa kesepian, saudara. Orang bisa rasa kesepian gitu ya, terisolir gitu. Padahal orang lagi banyak di sekitarnya. Itu kenapa? Karena dia rasa gak dicintai. Yang kedua, orang gampang sekali punya perasaan tidak dihargai.
Kalau orang tidak dicintai, tidak dikasihi, wah dia bisa rasa, merasa tidak dihargai. Saya lihat di satu YouTube, saudara, ada judulnya dikasih, ini contoh anak yang impulsif, itu judulnya. Seorang anak laki-laki masih kecil, saudara. Ya, waktu dibawa makan ke mana? Ke restoran, si papi maminya itu mereka sayang-sayangan gitu ya. Dianya nggak disayang gitu. Jadi begitu mereka mulai makan, dia mulai ngambek, saudara. Ngambek, kenapa? Si mama bingung cari penyebabnya kenapa. Kamu mau makan ini? Enggak. Mau makan ini enggak? Enggak mau. Akhirnya kasih dia makannya dikit aja. Nah, puncaknya ketika mereka pulang naik mobil gitu ya, dia di belakang. Di situ dia menangis tiba-tiba. Dia bilang, "Mami, papi nggak sayang aku. Ya, saya bukan nomor 1, saya nomor 2. Mami sayang papi lebih dulu, saya nomor 2. Dia nggak mau nomor 2, saudara. Dia maunya yang jadi nomor 1 disayang oleh kedua orang tuanya. Wah, di video dia nangis menjadi-jadi, saudara. Padahal hanya dia menangkap sesuatu yang dia pikir papi mamiku menomor 2-kan aku, papi mamiku nggak terlalu mencintai aku. Dia langsung punya perasaan tidak dicintai itu, saudara. Wah, bisa jadi loh orang di rumah, di gereja, bisa begitu ya. Perasaan tidak berharga, itu juga bisa terjadi menghinggapi orang yang merasa tidak dicintai. Dia rasa nggak berharga dia di tengah-tengah orang itu. Dia merasa tidak dihargai, tidak berharga, dan biasanya berlanjut ke berikutnya, dia akan sulit komunikasi dengan orang. Orang kalau rasa nggak dicintai, nggak dikasihi, saudara, susah dia komunikasi dengan orang. Komunikasinya pun hanya sekedar, nggak hangat, sekedar saja. Ya, yang terakhir dia akan punya satu perasaan ini yang membuat dia sangat gelisah, yaitu dia akan merasa terjebak ya dalam situasi itu karena dia rasa nggak dicintai dan dikasih. Terus anak-anak kita yang nakal itu kadang-kadang munculnya karena begini. Kita kurang peduli, kita kurang mengasihi mereka. Saudara, perasaan ada 6 atau 5 perasaan ini bisa mengerikan, menumbuhkan karakter-karakter jelek dalam keluarga kita, saudara. Karena itu cinta kasih harus terus dihidupi, tidak hanya di gereja, di keluarga, tapi juga di gereja. Sehingga gereja bernuansa keluarga itu menjadi gereja yang hidup, saudara. Yang kedua, yaitu nilai kemampuan menerima perbedaan. Saudara, gereja kalau mau bernuansa keluarga, maka harus ada nilai ini, yaitu kemampuan menerima perbedaan. Apa artinya kemampuan menerima perbedaan? Yaitu menghargai perbedaan, ya, menerima perbedaan, toleransi dengan perbedaan, empati dengan perbedaan, terbuka terhadap perbedaan. Itu artinya kemampuan menerima perbedaan. Kadang kita ngomong di mulut perbedaan, kita bisa terbuka. Nyatanya kita nggak toleransi, kita nggak empati, kita nggak terbuka, saudara. Kadang-kadang kita menyakiti saudara kita yang berbeda dengan kita, bahkan kecenderungannya kita mau membuli gitu ya, atau sedikit melecehkan begitu ya. Kenapa? Karena kita melihat dia berbeda dengan kita, lalu kita bilang, oh dia bukan saya, dia bukan sesamaku, begitu ya. Kenapa? Karena kita nggak toleransi dengan perbedaan dia, kita nggak empati dengan perbedaan dia, kita nggak menerima perbedaan itu. Saudara, di dalam keluarga, saya mau kasih tahu, nilai di dalam family kita, ya, perbedaan ini tanpa syarat dan tanpa tanpa batas. Orang tua kita menerima anak-anaknya, ini orang tua yang ideal ya. Saya tidak bicara keluarga yang tidak ideal. Keluarga yang ideal, papa mama kita, itu menerima anak-anaknya apa adanya. Walaupun kita lihat ada orang tua nggak demikian ya. Apalagi kalau yang lahir itu cacat. Aduh, mohon maaf, kadang-kadang diabaikan gitu ya. Sedih gitu lihatnya ya. Tapi ada juga yang lihat anaknya cacat malah makin dicintai gitu ya. Tapi yang saya bicara yang ideal gitu ya. Harusnya orang tua itu menerima kita apa adanya. Kita punya kelemahan, keterbatasan, kekurangan, tidak pernah dipersoalkan oleh papa mama kita. Mereka dengan sabar mendidik kita, kalau bertemu melatih kita, mengurangi segala kelemahan dan keterbatasan kita, supaya kita menjadi
yang namanya pribadi yang penuh dengan kekuatan dan kelebihan. Ya kan? Perbedaan-perbedaan itu diterima, dihargai, ditolerir oleh keluarga kita. Nah, ini nilai yang hidup di dalam keluarga. Lalu di gereja bagaimana? Sama. Harusnya di gereja kita juga memiliki kemampuan yang sama untuk menerima perbedaan, toleransi terhadap perbedaan. Perbedaan itu bisa datang dari latar belakang kita. Ya, ada etnis yang berbeda, ras yang berbeda, kemudian budaya yang berbeda. Mohon maaf ya, saya mengingat masa lalu saya gitu ya. Dulu saya waktu sekolah SMP sampai SMA, saya ikut satu keluarga di warung kopi gitu ya. Makanya saya bisa bikin bakpao karena belajar dari situ gitu ya. Jadi saya 5 tahun di situ, saudara. Waktu saya masuk ke situ, saya rasa shock gitu. Karena budaya yang saya dapat tidak seperti budaya di mana saya lahir berada gitu. Rupanya budaya tempat saya kerja itu ya mereka biasalah manggil orang dekat aja masih teriak gitu. Pen gitu ya, manggilnya jauh gitu ya. Padahal kita deket aja manggilnya teriak gitu. Waduh, rasanya langsung deg-degan gitu. Ada apa ya? Kok kayaknya marah nih bos saya gitu ya. Padahal dia nggak marah gitu. Itu budaya dalam hal memanggil saja gitu. Nah, sementara budaya saya, kalau orang deket aja kita belum, kadang juga nggak ngomong, saudara. Kita sentuh dia, sini dulu. Ya, deket aja kita nggak manggil langsung gitu. Kita masih nyentuh dia, sini dulu. Nah, itu budaya, saudara. Orang yang hidup dalam budaya begini masuk ke budaya yang lain, jadi shock terapi gitu ya. Nah, itu budaya, saudara. Ya, perbedaan juga bisa datang dari gaya hidup. Ya, cara berpakaian misalnya, cara berinteraksi, cara berbicara. Ada orang ceplas-ceplos gitu ya. Ada orang yang halus, luar biasa gitu ya. Kemudian pandangan, nilai-nilai seseorang itu juga berbeda dari kita. Status sosial. Semua itu bisa mendatangkan perbedaan-perbedaan. Nah, kita mestinya menghargai perbedaan itu, ya, menerimanya, toleran terhadapnya, empati dan terbuka, saudara. Beberapa tahun yang lalu di klasis kita tuh pernah ada satu anggota jemaat kita di GP Kris yang lain itu pernah sedikit, mohon maaf ya, rasis gitu ya. Saya nggak perlu sebut gereja GP Kris yang mana. Itu pernah, saudara. Ya, mengatakan bahwa wah, gereja kami gereja ini gitu ya, gereja kalian gereja yang itu gitu. Wah, saya bilang kok masih ada pemikiran kayak begitu ya. Padahal kalau kita belajar firman Tuhan, gereja Injil itu untuk segala bangsa. Amin. Bukan satu etnis saja. Karena itu GP Kris nggak boleh menutup diri hanya untuk GP Kris saja, hanya untuk orang-orang Bangka Belitung saja, nggak bisa. Kita terbuka untuk semua bangsa. Sama seperti misi Kristus datang untuk segala bangsa, maka visi misi gereja kita juga untuk segala bangsa, kan begitu ya? Jadi perbedaan harus diterima. Nah, saudara, kemampuan menerima perbedaan ini itu pernah dituliskan di dalam Galatia 3 ayat 28. Saya berkata ya, saya mengatakannya begini. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau tidak ada orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudara, kita semua sudah satu dan sudah disatukan. Roma 15 ayat 7 mengatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga menerima kita untuk kemuliaan Dia. Saudara, kalau kita mengotak-otakkan orang masih tidak bisa menerima perbedaan, Tuhan Yesus lebih lagi. Tuhan Yesus itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu punya budaya yang gak sembarang menerima budaya bangsa lain. Bahkan sampai mereka bilang, bangsaku bangsa pilihan. Bangsaku adalah bangsa yang berhukum. Semua bangsa lain bukan bangsa yang berhukum. Maka mereka memandang rendah semua bangsa-bangsa lain. Nah, Yesus lahir dan budaya begitu, nggak begitu, saudara. Dia datang untuk segala bangsa. Menarik ya. Jadi di gereja, saudara, kita mesti punya kemampuan untuk menerima yang namanya perbedaan. Kalau tidak, saudara,
Kalau tidak, kita bisa salah paham. Salah paham, kita bisa cenderung diskriminasi, saudara. Bisa terjadi begitu. Dan kita bisa konflik, bahkan kerusakan terhadap hubungan dan relasi satu sama lain. Sekarang kita lihat yang ketiga, saudara. Yang ketiga adalah komunitas. Kalau kita bicara tentang rumah, tentang family kita, saudara ya. Sebenarnya waktu kita bicara tentang rumah kita, keluarga kita, family kita, itu bukan hanya menunjuk kepada bangunan fisiknya saja. Itu bukan hanya bicara tentang gedung rumah kita saja, enggak. Tapi ketika bicara tentang rumah kita, keluarga kita, family kita, itu bicara komunitas yang ada di dalamnya. Ya. Komunitas yang ada di dalam rumah itu jauh lebih penting daripada gedungnya, saudara. Apalah artinya kalau kita punya rumah mewah, rumah megah, 3 lantai, 4 lantai, gitu ya. Lalu perabotnya luar biasa, di daerah yang elit, tapi orang yang di dalamnya hancur-hancuran. Gimana kita pilih, saudara? Apakah kita lebih baik ya mau biar rumah sederhana tetapi komunitas di dalamnya hidup di dalam relasi yang baik? Jadi ini bicara tentang itu, saudara. Jadi bangunan fisik bukan yang dimaksud yang paling utama, tapi komunitas di dalamnya. Nah, komunitas itu artinya sekelompok orang yang hidup bersama-sama karena memiliki kesamaan dalam hal kepentingan, dalam hal nilai-nilai kehidupan, dan dalam hal tujuan hidup bersama. Nah, kalau keluarga kan pasti punya kepentingan bersama, kesamaan yang sama, nilai-nilai hidup yang sama, ya kan? Dan juga tujuan hidup yang sama. Jadi kelompok yang hidup di dalam rumah itu, ayah, ibu, anak, dan saudara-saudara kita, itu memiliki yang kesamaan yang sama seperti itu, saudara. Nah, hal yang sama juga mestinya hidup di dalam gereja. Makanya kalau kita mengangkat ini sebagai sebuah nilai dari keluarga, kita jadikan sebagai nilai yang hidup di dalam gereja, maka yang utama bukanlah gedungnya. Yang utama adalah komunitas imannya, saudara. Kumpulan orang-orang yang percaya di dalamnya. Saya juga pernah melihat gedung gereja itu gede-gedean, saudara. Wah, bangun besar. Belum cukup ini, bangun lagi, gedein lagi. Tapi di dalam konflik terus, saudara. Karena tujuan dari awalnya sudah jelek, akhirnya gedung yang besar itu kosong dan dijual, saudara. Rupanya mereka mau bangun gedung untuk menarik anggota-anggota lain juga bisa datang ke gedung yang besar itu. Awalnya bagus gitu, lama-lama ternyata nggak bisa. Akhirnya gedung itu dijual. Ini di Jawa Tengah, saudara. Saudara bisa bayangkan, saudara. Fokus kita yang mana sebenarnya? Ya, bukan gedung, tetapi komunitas di dalamnya. Makanya Paulus pernah ngomong dalam Galatia begini, awas! Jangan sampai kamu saling menggigit dan saling menelan. Memang kita ini harimau atau singa apa ya? Saling menggigit, saling menelan. Kita bukan harimau, kita memang bukan singa. Tapi kita bisa punya sifat seperti harimau dan singa. Yang bisa saling menggigit dan saling menelan. Makanya Paulus bilang, kita mesti hati-hati di situ. Komunitas kita mesti dijaga, dan komunitas itu menunjuk kepada beberapa hal yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Ya, bangunan komunitas harus lebih bagus daripada bangunan gedungnya. Ya kan? Coba kita lihat jemaat mula-mula, saudara. Mereka dari rumah ke rumah, tapi persekutuan mereka luar biasa kan? Mereka nggak punya gedung waktu itu. Mereka dari rumah ke rumah saja. Kemudian komunitas jemaat harus lebih tersusun rapi daripada bangunan gedung gereja yang ada. Ini yang tadi kita udah baca di dalam Efesus 2 tadi. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan, dan di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Saudara, kamu adalah bangunan yang harus tersusun rapi. Dengan arti komunitas kita, komunitas yang tersusun rapi, baik gitu maksudnya ya, relasinya baik, hubungannya baik, dan kita juga akhirnya disebut bait Allah yang kudus di dalam bacaan kita. Nah, kalau begitu fokus kita apa? Kalau berdasarkan Rasul Paulus,
fokus utama itu adalah kelompok orang-orang yang percaya, yaitu komunitasnya. Soal gedung itu nomor 2. Saya bukan berarti, wah kalau gitu Kelapa Gading nggak perlu punya gedung ya. Nah juga saudara, kita tetap berharap punya gedung. Tapi itu poin kedua daripada prioritas kita. Ya, mari kita fokus pada komunitas, bukan pada fisiknya. Sekarang kita lihat yang keempat, saudara, yaitu pertumbuhan. Saudara, pertumbuhan berbicara tentang pematangan. Pematangan demi pematangan. Apa yang maksudnya? Kematangan demi kematangan itu bicara tentang bertumbuh gitu ya. Ada orang di keluarga kita lahir gitu ya, kita mengalami pematangan secara fisik. Dulu kita lahir cuma 3 kilo gitu ya, panjang cuma 4,8 gitu ya. Akhirnya lama-kelamaan hari ini kita beratnya sudah 50, udah 70 gitu ya. Tingginya udah 170. Wah itu semua sifatnya pematangan demi pematangan gitu ya. Kita juga mengalami yang pematangan emosi. Ya, kalau dulu kita begitu egois, kan anak-anak itu paling egois. Kalau dia mainannya banyak gitu ya. Padahal ini banyak ini, belum tentu dia fokus untuk semua 30 item ini. Begitu ada anak lain ambil satu, dia langsung marah, ngamuk-ngamuk gitu ya. Nangis gitu ya, hanya karena satu mainan. Yang mainan yang banyak kan masih di dia. Memang anak usia tertentu egoisnya luar biasa. Karena dia belum mengalami pematangan secara emosional. Nah, lama-kelamaan akhirnya kita bisa berbagi. Karena ada pematangan emosional. Nih, kamu main ini ya. Aku yang ini. Kita bisa berbagi begitu kan. Waktu anak kita masuk TK gitu ya. Kemudian ada pematangan secara kognitif. Secara nalar. Ya, kita suruh kasih soal, dia belum tentu bisa pecahkan. Tapi suatu saat dia bisa berpikir, dia bisa menalar dengan baik. Dan pematangan secara sosial. Ya, sosial itu bisa bergaul nggak dia? Egois nggak dia? Dia bisa bergaul nggak dengan teman-teman yang lain? Melisa dulu tidak pernah masuk TKA ya, kalau nggak salah ya. Tapi masuknya langsung ke TKB. Nah, waktu itu saya percaya saja, nggak usah TKA lah, nggak usah khawatir. Saya bilang masuk TKB aja langsung. Karena kami waktu itu pindah-pindah gitu ya. Nah, saya percaya kenapa? Karena setiap kali dia ke gereja kan ikut sekolah minggu. Kadang ikut di Bogor, ikut di Pasar Baru, ikut di Kelapa Gading. Pindah-pindah dia punya sekolah minggu. Saya percaya sekali dia bertumbuh lewat sekolah minggu juga secara sosial. Nah, waktu dia masuk TKB, dites sama kepala sekolahnya. Dites gitu ya, tidak hanya soal warna, tidak hanya tetapi juga soal sosial tadi. Bisa. Dia bilang, wah ini dia udah oke, ini nggak ada masalah dia. Gitu. Jadi anak-anak kita itu belajar sosial, pematangan sosial. Gitu ya. Dan kognitif dan sebagainya. Nah, di dalam gereja bagaimana? Hal yang sama bisa terjadi, saudara. Ya, di keluarga makin lama makin matang, di gereja secara rohani, spiritual, kita juga makin lama mestinya makin matang. Tapi memang ada case tertentu, saudara. Ada orang sudah lama ikut Tuhan, sudah tua ikut Tuhan, puluhan tahun ikut Tuhan, tapi nggak matang-matang. Betul, ada yang demikian. Tapi idealnya ketika kau percaya Tuhan, kau terus dalam proses Tuhan dengan penuh kerendahan dan ketaatan, maka kau pasti akan mengalami pematangan demi pematangan. Ya, secara iman dan rohani. Paulus bersaksi kepada jemaat di Korintus, dia berkata begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa di dalam rohani kita, di dalam iman kita, kita juga harus mengalami yang namanya pertumbuhan. Mengalami namanya pematangan demi pematangan. Ya, memang belum tentu seperti yang saya bilang tadi. Ada orang sudah tua sekali di gereja. Sudah puluhan tahun. Sudah usia udah tua, udah rentah ikut Tuhan. Tapi masih kanak-kanak. Yes, masih bisa. Pasti ada penyebabnya. Karena itu penyebabnya ini harus dibereskan. Supaya dia bisa bertumbuh. Tapi kalau engkau seorang yang ideal. Sama seperti kau bertumbuh dalam keluarga.
dalam proses pertumbuhan yang jelas sekali, maka di dalam gereja juga engkau harus mengalami proses pertumbuhan yang jelas sekali. Dan yang menarik saudara, ada orang kalau tidak bertumbuh di dalam gereja gitu ya, maka ada banyak hal yang bisa terjadi. Kalau ada 1-2 orang nggak bertumbuh di dalam gereja, hal-hal ini bisa terjadi. Pertama, kekeringan rohani saudara. Banyak orang merasa kering secara rohani. Kenapa? Itu pasti pertumbuhanmu lagi berhenti. Pertumbuhanmu lagi macet. Pertumbuhanmu lagi bermasalah. Ada apa? Apa yang harus dikerjakan di situ? Pertumbuhanmu itu bisa tetap jalan, jangan stay di tempat gitu. Itu ada satu signal pertumbuhan kita lagi berhenti. Kalau kita mengalami yang namanya kekeringan rohani. Yang kedua, kalau kita nggak bertumbuh, ada sesuatu yang terjadi kayak orang amnesia gitu ya. Yaitu kita akan kurang kesadaran akan dosa, saudara. Amnesia terhadap dosa, tahu maksudnya amnesia terhadap dosa itu, dia nggak bisa tahu mana dosa, mana enggak gitu. Orang kalau tidak mengalami pertumbuhan, pematangan secara rohani, dia tidak ada kesadaran terhadap dosa. Sehingga dia bisa jatuh lagi, dan jatuh lagi. Berikutnya, kalau dia tidak bertumbuh, nanti dia ujung-ujungnya bergantung pada dirinya sendiri. Dia bergantung kepada orang lain, tapi dia tidak akan pernah bisa bergantung kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia berhenti bertumbuhannya. Yang keempat, dia bisa kehilangan kuasa dalam pelayanan. Kita melayani tidak ada kuasa. Kita melayani tidak ada kekuatan rohani yang menyertainya. Kenapa? Karena kita juga tidak bertumbuh. Dan yang kelima, kita bisa terjebak di dalam dosa. Dan yang menarik, kalau orang tidak bertumbuh, karakternya juga tidak berubah. Dan karakter itu kadang-kadang merepotkan dalam pelayanan, saudara. Gampang tersinggung, ya. Ketika pendapatnya nggak didengar, gampang ngambek, gampang mutung, nggak mau rapat lagi minggu depan, gitu ya. Ada orang begitu, saudara. Dan kita sudah pasti tahu ini bukan masalah egois saja. Egois pun ya oke, egois pun salah satu bagian karena dia nggak bertumbuh, saudara. Orang kalau bertumbuh dalam Tuhan, bertumbuh dewasa di dalam iman, saudara, nggak mudah tersinggung. Saya sudah mengalami majelis demi majelis ya, bukan di Kelapa Gading ya. Itu ketemu dengan karakter majelis kayak begini. Bahkan sekelas ketua majelis, saudara. Bisa tersinggung lalu nggak ke gereja berminggu-minggu. Hanya karena di rapat pendapatnya dibantah. Pendapatnya nggak mau diterima. Atau pendapatnya ditandingi sama yang lain. Saya bilang, aduh, orang kalau nggak bertumbuh, karakter juga nggak berubah. Model begitu, saudara. Merepotkan sekali. Karena itu salah satu syarat melayani Tuhan, kau harus mengalami pertumbuhan. Oke, mungkin baru awal nak apa-apa. Kau terus konstan bertumbuh. Kan begitu. Jadi di gereja, saudara, di rumah kau bertumbuh secara fisik, kognitif, secara emosional, secara kepribadian. Sekarang di gereja kau juga harus bertumbuh secara iman, secara spiritual, secara rohani. Sama ya. Sekarang kita lihat yang kelima. Yang kelima, nilai yang kelima yang harus ada di dalam gereja ya, yaitu dukungan ya, atau support ya. Dukungan artinya apa? Tindakan atau perilaku yang memberi bantuan motivasi kepada orang lain gitu ya. Untuk orang itu mengatasi kesulitan hidup dia atau untuk mencapai tujuan hidup dia. Dukungan atau support ini, saudara, penting sekali kepada semua orang, khususnya di dalam keluarga secara khusus dulu ya. Tidak ada orang bisa mencapai tujuannya sendiri tanpa orang lain ya. Tidak ada orang bisa sukses sendiri tanpa orang lain. Tidak ada orang bisa meraih cita-cita sendiri tanpa orang lain. Karena itu hidup di dunia ini kita nggak bisa sendirian, tapi kita butuh support dari orang lain. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita mengerti arti dan kebenaran itu, maka aku pun juga harus belajar mensupport orang lain. Supaya orang lain itu termotivasi dan mengatasi kesulitannya, dan termotivasi untuk meraih cita-cita dan tujuan hidupnya. Nah, pertama kali kita mengenal yang namanya support, mengenal yang namanya dukungan, itu di family kita, di keluarga kita, di rumah kita, saudara.
Orang tua kita support kita habis-habisan. Dia mendidik kita, dia mengajar kita. Siang malam, mama papa luar biasa berkorban untuk kita. Sakit sekalipun tetap aja melakukan support yang dia harus berikan. Ya kan? Kemudian dia memberi kita makan, kasih kita makan ya, kita anak-anak ya, dikasih makan gitu ya. Dikasih pakaian, dia bayarin sekolah kita. Di sekolah yang mahal sekalipun mereka berusaha mencukupinya. Sampai kita menikah, mereka juga masih mensupport kita. Sesudah menikah, masih juga ada orang tua yang mensupport, walaupun itu sudah kurang ajar sebenarnya. Maksudnya kurang ajar si anaknya masih minta support dari orang tua. Tapi di keluarga kita lah, kita mengerti yang namanya support itu. Kita mengerti yang namanya dukungan, saudara. Tapi Alkitab juga sudah lama berbicara. Ya, kalau di keluarga kita dapat dukungan, maka di gereja juga kita harus dapatnya dukungan dari saudara-saudara seiman kita. Alkitab sudah banyak bicara soal itu. Ketika kita lemah, mesti ada yang menguatkan, kata Alkitab. Ketika kita berduka, mesti ada yang menghibur kita. Ketika kita jatuh, mesti ada yang mengangkat kita. Itu kata firman Tuhan. Hal ini pernah diucapkan oleh Yesus dalam sebuah perumpamaan dalam Matius 25 ayat 35 dan 36. Saya baca buat kita. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ternyata support kita, dukungan kita kepada saudara-saudara seiman ini, saudara, itu diperhitungkan oleh Tuhan terhadap dirinya sendiri. Kamu kalau mensupport seorang saudara seiman kita yang lemah, secara fisik di sini kamu memberi dia bantuan apa, tapi secara rohani engkau sedang melakukan itu bagi Tuhan di surga. Maka dia bilang, ketika aku haus kamu memberi aku minum, waktu aku lapar kamu beri aku makan, waktu aku tidak berpakaian kamu beri aku pakaian, waktu aku telanjang kamu beri, waktu aku di penjara kamu mengunjungi aku. Semua ini bicara tentang support orang Kristen terhadap saudara seimannya, bahkan juga kepada orang lain. Dan ini harus ada di gereja. Kalau engkau mau gereja bernuansa keluarga, maka nilai ya dukungan atau support ini harus dihidupi di gereja juga. Sehingga di gereja maupun di rumah kita menemukan yang namanya support atau dukungan. Kalau di rumah kita dapat dukungan dari keluarga kita, maka di gereja kita juga dapat dukungan dari saudara-saudara seiman kita. Yang keenam, saudara. Yang keenam itu adalah hubungan yang erat atau relasi yang erat. Saudara, saya tidak bisa pungkiri bahwa di dalam keluarga kita, relasi kita relatif sangat dekat, sangat erat. Ya kan? Kita bisa relasi yang dekat sekali dengan papa kita, mama kita, saudara kita, adik, kakak kita, dan anak kita. Kita begitu dekat dengan mereka. Ciri-ciri hubungan yang dekat itu adalah biasanya ada kedekatan emosional. Ya, kalau satu pergi yang lain nangis gitu ya. Pendeta kita di Bangka gitu ya, dia punya anak satu-satunya, itu dia adopsi sejak kecil anak itu, dan mereka memang tidak punya anak. Dan adopsi anak ini sekarang mulai pertengahan tahun kemarin dia masuk UI di Depok. Dia masuk di UI di Depok. Jadi waktu anaknya berangkat, yang nangis bukan emaknya, bukan juga anaknya, yang nangis Pak Pendeta, ayahnya, saudara ya. Pak Pendeta yang nangis sampai diledekin sama teman, alah gitu ya. Bapaknya yang nangis ketika bapak anaknya pergi. Gitu. Kenapa? Itu namanya relasi emosional. Ya. Nanti anak-anak remaja yang mau sekolah jauh dari orang tua ya, mau ke luar negeri, mau kemana, wah gimana tuh? Relasinya harus tetap dipelihara kan gitu ya. Ada kepercayaan di sana juga. Ya, orang kalau memiliki hubungan yang dekat itu ada kepercayaan. Saya percaya dia, dia percaya saya. Ada keterbukaan, ada komitmen juga di situ. Jadi orang kalau mengalami yang namanya
hubungan yang dekat itu tidak hanya kedekatan emosional, kepercayaan, keterbukaan, dan komitmen. Itu ada di dalam satu kata yang disebut dengan relasi yang erat itu. Nah, dalam konteks gereja, saudara, hubungan yang erat ini juga ada satu nilai yang sangat-sangat ditanamkan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Hubungan antara jemaat dengan jemaat, hubungan antara personal dengan personal, interpersonal gitu ya. Hubungan atau relasi itu di dalam gereja, itu tidak boleh sekedar saja, tidak boleh asal-asalan, tapi mestinya sesuatu yang harus dikerjakan. Makin lama, makin dekat, makin lama, makin kuat, erat satu sama lain. Nah, nilai ini sangat penting, saudara, di dalam gereja. Kenapa? Karena nilai ini adalah ikatan kesatuan kita. Kalau kita tidak ada ikatan kesatuan lewat nilai yang disebut dengan hubungan yang erat, relasi yang erat, gampang kita putus hubungan, saudara. Gampang sekali kita akan meninggalkan saudara kita yang lain. Gampang sekali kita dengan tanpa peduli kita meninggalkan komitmen kita dengan orang lain. Itu gampang sekali. Kalau kita tidak ada yang namanya relasi yang erat dan dekat. Ini penting, saudara. Kalau gereja tidak punya ini, saudara, kita tidak akan pernah bisa bersatu sampai akhir. Ya, apalagi sampai Tuhan Yesus datang gitu ya. Itu waktu yang nggak terhingga. Kita kapan Tuhan Yesus datang nggak tahu. Tapi kita mesti bersatu sampai di sana kan. Kita mesti didapati Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus datang. Kita dalam kondisi sedang bersatu kan. Itu kan yang kita mau gitu ya. Kalau hari ini kita sudah tidak bersatu, gimana nanti waktu Tuhan Yesus datang gitu. Itu yang salah satu yang Tuhan Yesus mau dapatkan dari kita. Waktu dia lihat mau dapatin kita sedang setianya sedang dalam kesatuan iman itu. Itu menarik, saudara. Yang ketujuh, saudara, nilai terlibat dalam pelayanan. Nah, saudara, kalau di rumah tangga kita juga terlibat dalam berbagai pekerjaan. Kadang si mama atur kita ya, nak kamu cuci piring, nak kamu yang nyapu ngepel ya, gitu ya. Ini kalau nggak punya pembantu ya. Ya, harusnya dilatih begitu memang. Nah, saya melihat ada perbedaan pendidikan di luar negeri dengan di Indonesia. Saya pernah lihat, saudara, di luar negeri itu sudah dilatih bekerja, saudara. Di sekolah itu ngelatih bikin kue lah, apa mau berantakan tidak masalah. Keterampilan terus dilatih, saudara. Begitu dia ngesut pendidikan di Indonesia, joget-joget, saudara, dangdut-dangdut, pakai baju sekolah. Bagaimana bangsa kita bisa maju kalau kita nggak pernah melatih anak-anak untuk di dalam keterampilan? Nah, itu dimulai dari rumah tangga, saudara. Betul kita ada pembantu, tapi latih anak kita untuk melakukan sesuatu. Sehingga dia bisa belajar tanggung jawab, belajar untuk melakukan sesuatu yang dia perlukan. Suatu saat, saudara, itu akan menjadikan dia berharga suatu saat. Kenapa? Karena dia sudah dilatih. Nah, kalau di rumah kita berbagi tugas kayak begitu, di gereja gimana? Semua juga harus terlibat dalam pelayanan. Semua, saudara. Gak ada yang jadi penonton. Semua harus aktif. Sekecil apapun peranmu, lakukan. Ya, saya sangat dengan teman-teman yang dari jarak yang jauh datang gitu ya untuk latihan itu, puji Tuhan ya, komitmen sudah luar biasa. Juga dengan ibu-ibu ya, dengan setia gitu ya memasak konsumsi kita. Ya, saya rasa pasti capek dan lelah, tapi itu adalah harga yang harus dibayar untuk kemuliaan Tuhan kan. Apalagi gitu ya. Semua itu kita harus mengambil bagian, saudara. 1 Petrus 4 ayat 10 bilang begini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi melayani adalah satu nilai yang tidak hanya ada di keluarga, di famili kita, tapi juga harus ada di gereja kita. Sehingga gereja bernuansa keluarga itu boleh dihidupkan. Ya, kita ambil bagian, kita ambil tanggung jawab. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir adalah kemampuan memaafkan. Di dalam rumah tangga, apakah kita pernah sering mengajarkan saling memaafkan? Memang sulit ya, tetapi ini harus diajarkan Bapak Ibu. Suami kita
istri kita, anak-anak kita harus diajarkan kemampuan untuk saling memaafkan. Sebab itu seperti jalan keluar ketika kita mengalami problem. Itu seperti solusi ketika kita mengalami persoalan. Dan itu juga yang diajarkan oleh Alkitab, bahwa memang kita harus saling mengampuni, saling memaafkan satu sama lain. Kalau kita tidak punya kemampuan saling memaafkan, saudara, maka konflik akan tetap konflik. Masalah akan tetap masalah, nggak selesai-selesai. Problem akan tetap problem. Hanya kita cuma melupakannya, tetapi tidak beres, saudara. Tapi kalau kita memaafkan, itu selesai. Apalagi dalam memaafkan, mengampuni itu kita melibatkan Tuhan di situ. Maka benar-benar tuntas masalah kita. Jadi keluarga kita boleh ada masalah? Boleh. Boleh ada konflik? Boleh. Saya ada penawarnya. Penawarnya apa? Kami bisa saling mengampuni, saling memaafkan. Wow, itu luar biasa, saudara. Jadi arti memaafkan, saudara ya, ada arti memaafkan. Apa arti memaafkan? Satu, melepaskan perasaan-perasaan negatif seperti marah, emosi tadi ya, dendam, sakit hati. Kita lepaskan itu. Ya, memaafkan itu dalam arti pertama, kita melepaskan perasaan-perasaan negatif tadi. Yang kedua, arti memaafkan yang kedua adalah mengampuni kesalahan. Itu sudah sering kita lihat ya. Yang ketiga, melepaskan hak untuk membalas. Itu artinya yang ketiga. Waktu engkau memaafkan seseorang, mengampuni seseorang, kau sedang melepaskan hakmu untuk membalas dan memberikan itu kepada Tuhan, gitu ya. Dan yang keempat, arti daripada memaafkan adalah membuka jalan untuk pemulihan. Jadi ada 4 pengertiannya. Jadi orang kalau memaafkan itu, saudara, itu enggak sesimpel yang kita pikirkan. Lepaskan semua perasaan negatif, marah, dendam, sakit hati, emosi kita. Yang kedua, mengampuni kesalahan. Yang ketiga, melepaskan hak untuk membalas. Yang keempat, membuka jalan untuk pemulihan. Juga ada kayak begitu, saudara. Nah, Alkitab juga meminta kita, banyak meminta kita untuk memiliki kemampuan untuk saling memaafkan. Lukas 6 ayat 37 berkata begini, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Jadi nilai pengampunan itu, saudara, tidak hanya ada di rumah, tapi juga di gereja. Tapi kalau kita nggak pernah melatih anak-anak kita saling mengampuni di rumah, saudara, di gereja ada kemungkinan dia susah juga mengampuni orang. Ya, belajar minta maaf, belajar minta ampun, belajar mengampuni, belajar memaafkan. Memang simpel kedengarannya, tapi memang ada kadang susah dilakukan. Tetapi tidak bisa tidak, harus tetap dilakukan. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Saudara, jemaat di Kolose ini ternyata terjadi yang namanya dendam. Ya, ternyata jemaat sekelas Kolose, saudara, itu pernah ada dendam di antara jemaat. Sama kayak zaman sekarang juga ada orang dendam satu sama lain gitu ya. Tapi Paulus bilang ya, kalau ada yang menaruh dendam, ya kamu harus mengampuni, belajar mengampuni. Ya saudara, konflik bisa terjadi kapan saja di tengah kita. Kesalahpahaman bisa terjadi kapan saja di antara persahabatan dan komunitas kita. Bisa terjadi kapan saja. Tapi ingat ini, kita kalau punya kemampuan memaafkan, kemampuan untuk mengampuni, maka itu tidak jadi masalah. Itu bisa kita redahkan, kita selesaikan dengan baik. Jadi ini adalah 6 nilai dari keluarga yang juga mutlak harus ada di gereja. Cinta kasih, kemampuan menerima perbedaan, komunitas, pertumbuhan, dukungan, kemampuan memaafkan, dan sebagainya. Itu ya, ada 8 ya. Kemampuan terlibat dan pelayanan, hubungan yang erat, dan sebagainya. Nah, saya mau sampaikan ada pendapat daripada Rick Warren seperti ini ya. Rick Warren bilang begini, gereja yang bernuansa keluarga adalah gereja di mana setiap anggota jemaatnya memiliki hubungan yang erat satu sama lain, saling mendukung dan saling mengasihi. Dia seorang gembala sidang, anggotanya ribuan gitu ya. Kalau nggak salah dia udah pensiun.
Yang namanya makin banyak jemaat itu makin banyak konflik juga, ada banyak masalah di sana juga terjadi. Tetapi dia bilang jemaat yang gereja yang bernuansa keluarga itu adalah ya gereja yang memiliki hubungan satu sama lain, kemudian saling mendukung dan saling mengasihi. Ya. Yang kedua, ini seorang pendeta yang masih ada di sekitar kita, pendeta Stephen Tong. Dia bilang begini, gereja yang bernuansa keluarga adalah gereja yang sehat. Dia bilang gereja yang sehat loh, bukan gereja yang sakit. Kalau kita punya gereja dan nuansanya seperti keluarga, maka itu disebut gereja yang sehat oleh Pak Stephen Tong. Di mana setiap anggotanya merasa diterima, dihargai, dan memiliki peran penting masing-masing dalam gereja. Jadi nggak ada yang nganggur, nggak ada yang nonton, jadi penonton, tapi semua merasa dihargai, diterima, dan juga berperan satu sama lain di gereja ini. Jadi mari kita bergumul untuk gereja kita, bergumul untuk mengusahakannya. Ini bukan pekerjaan pendeta saja, tapi ini pekerjaan kita semua. Pekerjaan para diaken, para aktivis, para anggota jemaat biasa. Ayo, kalau kita nggak mulai sekarang, kapan lagi? Kita harus mulai dari sekarang. Membentuk wajah gereja yang kita mau, khususnya dalam hal komunitasnya. Kita mau supaya Tuhan dimuliakan oleh gereja kecil kita ini. Dan kita juga mau suatu saat ketika Tuhan Yesus datang, berjumpa dengan kita, mendapati kita sedang setia, sedang di dalam gereja yang memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, firman Tuhan sudah diketengahkan di tengah kami. Seringkali kami memiliki konsep gereja terpisah dari konsep keluarga. Di dalam firman Tuhan kami menemukan bahwa di dalam konsep gereja ada konsep keluarga. Dan di dalam konsep keluarga Kristen juga harus ada konsep gereja. Dan dua lembaga ini saling mempengaruhi. Gereja adalah lembaga yang besar, tapi keluarga lembaga-lembaga kecil yang ada di dalam gereja. Karena itu Tuhan, pakailah kami yang jemaat-Mu di tempat ini, yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Tapi kami ingin melakukan bagian kami. Sebab Tuhan sudah melakukan bagiannya. Kami mau melakukan apa yang Tuhan mau. Mengubah wajah gereja kami untuk lebih baik lagi. Sehingga gereja kami benar-benar jadi berkat dan jadi terang bagi yang lain. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tanamkan kebenaran demi kebenaran dalam hati kami. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami melakukan kebenaran-kebenaran yang sudah kami dengar. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.